Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Widayanti dengan NIM 4301022098. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait koneksi antar materi antara topik 3, topik 2, dan topik 1. Nah, pada topik 3 kita sudah membahas terkait identitas manusia Indonesia. Nah, manusia Indonesia itu memiliki 3 identitas, yakni Kebhinneka Tunggal Ikaan, kemudian nilai-nilai Pancasila, dan religiusitas. Nah, kemudian implementasi dari nilai-nilai manusia Indonesia itu tentunya juga harus diimplementasikan pada aspek pendidikan. Nah, pada aspek pendidikan yang menerapkan nilai-nilai bangsa Indonesia itu haruslah pendidikan yang menuntun, yakni pendidikan harus disesuaikan dengan kodrat zaman dan kodrat alam di mana peserta didik itu bertempat tinggal. Nah, kemudian pendidikan di Indonesia juga tentunya harus sesuai dengan identitas manusia Indonesia, sehingga yang pertama, pendidikan itu dapat memasukkan nilai-nilai kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Nah, hal ini dapat diimplementasikan dalam pembelajaran berbasis etnoscience. Kemudian yang kedua, pendidikan tentunya harus disesuaikan dengan nilai-nilai norma yang berlaku di Indonesia, yang mana implementasi dari nilai-nilai norma itu merupakan penyesuaian dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Kemudian yang ketiga adalah sebuah pendidikan tentunya harus mampu menanamkan nilai-nilai religiusitas pada peserta didik. Hal ini tentunya sesuai dengan sila pertama pada Pancasila. Nah, kemudian pendidikan pada masa kolonial Belanda atau masa Hindia Belanda yang disebut dengan Sekolah Bumi Putra itu tidak sesuai dengan nilai-nilai atau identitas bangsa Indonesia, sehingga karena hal itulah kemudian Ki Hajar Dewantara itu memikirkan untuk membentuk sebuah pendidikan baru yang sesuai dengan identitas bangsa Indonesia. Karena pada waktu masa Hindia Belanda atau yang dikenal dengan Sekolah Bumi Putra itu, pendidikan hanya dimanfaatkan oleh kolonial Hindia Belanda, sehingga pendidikan ini tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia, dan pada waktu itu juga rakyat Indonesia ditindas. Kemudian pada masa Sekolah Bumi Putra itu mereka hanya belajar terkait membaca, menulis, dan berhitung. Nah, kemudian karena melihat kesengsaraan tersebut, Ki Hajar Dewantara memikirkan untuk membentuk sebuah pendidikan, yakni yang dikenal dengan Taman Siswa pada tahun 1922 di Yogyakarta. Nah, sekolah Taman Siswa ini merupakan pendidikan yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara yang disesuaikan dengan nilai-nilai atau identitas bangsa Indonesia. Diharapkan dalam pendidikan Taman Siswa ini bangsa Indonesia lebih maju lagi. Kemudian yang diajarkan adalah membaca, menulis, berhitung, dan penerapan nilai karakter atau pembentukan karakter yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Oke, demikianlah pemaparan dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.